laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa ayat ini? Insyaallah. Kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh manusia diciptakan oleh Allah berada dalam kesulitan. Masya Allah. Ini salah satu takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesulitan dalam hidup ini pasti akan senantiasa ada dalam tengah-tengah kita. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Memang seperti itu takdir kehidupan manusia, itu ada kesulitan, ada kemudahan. Ya. Jadi kita tidak boleh hanya berkutat pada wilayah yang sulit saja. Bahkan kemudahan itu lebih banyak ternyata. Ya. Sehingga Ibnu Mas'ud pernah mengeluarkan athar beliau yang kurang lebih artinya bahwa jika kesulitan itu bersembunyi di sebuah lubang yang tidak diketahui oleh manusia, maka kemudahan itu akan senantiasa mengejarnya. Subhanallah. Ini artinya apa? Artinya dalam hidup ini ada kesulitan, banyak juga kemudahan. Nah, makanya dalam hidup ini kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh pesimis. Ya. Ada satu ayat di dalam surah Al-Baqarah yang ayat ini banyak ulama yang menyebut bahwa ini ada ayatul ibtila, yaitu وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Dan pasti kami menguji kalian semuanya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada la di situ, maknanya dan penekanan. Lama apa namanya yang pernah mondok mungkin? Walanabluwannakum adalah ada nun taukid di situ, artinya pengukuhan. Sungguh benar-benar kami pasti mencoba kalian semuanya. Artinya dalam hidup ini pasti ada cobaan. Jadi kalau berani hidup berani diuji, berani hidup berani dicoba. Jadi semuanya cobaan. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, Allah menguji kepada kita berupa kebaikan dan keburukan. Maknanya ya kadangkala kita diberikan hal-hal yang menyenangkan, kadangkala kita diberikan ujian hal-hal yang menyulitkan, dan dua-duanya merupakan sarana untuk mendapatkan kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in, dan pasti kami uji kalian semuanya. Bahkan bukan pakai fi'il mudhari', Ustaz ya, fi'il madhi ya. Fi'il madhi artinya ini pasti ya, berlalu dan terus. Minal khaufi, dari rasa takut. Bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Ketakutan ini juga merupakan salah satu sarana ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut tidak makan, takut bangkrut, takut nggak lulus, ya, dan takut-takut yang lain. Yang masih bujang takut nggak dapat jodoh misalnya. Yang mau nambah lagi, Ustaz? Takut diomelin. Macam-macam ya. Jadi rasa takut itu ternyata merupakan salah satu sarana ujian Allah dalam kehidupan
nanti setelah lulus. Dan itu semuanya itu ujian ternyata. Wal ju'i, dan lapar. Minal khaufi wal ju'i, dan kelaparan. Ya, kelaparan ini juga bagian dari ujian Allah SWT. Bahkan sebagian ulama menafsirkan al-ju' as-saum. Di situ lapar itu maksudnya puasa. Allah juga kadang-kala menguji kita dengan mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya, ini juga ujian Allah SWT. Ya. Wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat, dan berkurangnya harta dan jiwa dan hasil daripada pertanian kita. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di akhir daripada ayat ini Allah firmankan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini kita harus tetap optimis. Ya, berhusnudzon kepada Allah. Jadi manapun dan kapanpun kita berada. Jadi di dalam kamus seorang mukmin, ya, seorang muslim itu nggak ada istilah putus asa, itu nggak ada. Maka berkali-kali Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran, wala tayasu min rahmatillah. Jangan ya berputus asa dari rahmat Allah. Beberapa pekan kemarin kita mendengarkan ada satu peristiwa yang cukup menghebohkan. Di mana itu, Bapak Ibu? Di daerah kita, yang ada bapak-bapak membunuh istri dan anaknya itu. Masya Allah. Di mana itu? Di Jati Jajar. Kemarin saya tanya waktu saya ngisi kajian di salah satu masjid di sana, memang benar di komplek ini, Pak? Oh enggak, Pak, di luarnya, di klaster di luar ini katanya. Masya Allah, ya, kita sangat merinding sekali ketika mendengarkan berita itu. Itu di Depok loh, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kita sudah tahu di Depok ini sekarang, ya, alhamdulillah sedang berkembang, ya, kegiatan-kegiatan Islam, ya, pesantren-pesantren bermunculan di sana sini, subhanallah, ya, pesantren Quran, pesantren yang lain, subhanallah, banyak sekali. Nah, ini apa ternyata kalau kita coba untuk melihat persoalan ini, ternyata sumbernya adalah dhaful iman. Apa, Bapak Ibu? Dhaful iman. Jadi lemahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya iman ternyata. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, melalui forum yang singkat ini, maka mari sama-sama kita bangun kembali kekuatan keislaman dan keimanan dalam rumah tangga kita, ya. Karena ini yang akan membentengi kita dari berbagai hal-hal yang buruk, ya. Kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bangun kembali, kita rajut kembali, kita didik kembali generasi kita, anak-anak kita, agar kita dekatkan dengan Al-Qur'an. Kita dekatkan dengan Al-Quran, kita dekatkan dengan para kiai, para alim ulama, agar mereka mendapatkan asupan gizi yang akan menyehatkan kejiwaan mereka. Jadi intinya dhaful iman, kekurangan asupan gizi keimanan di dalam diri mereka, sehingga terjadi seperti itu. Ya, kalau sudah berantakan seperti itu, nggak ada lagi harapan yang bisa dicapai oleh keluarga tersebut. Makanya kita harus selalu berdoa, ya, mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hanya doa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, ya, merawat dan menjaga rumah tangga kita. Ya, di dalam Al-Qur'an wa basyiris sabirin, ada harapan besar, yaitu orang-orang yang bersabar. Karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, ajaban amril mukmin, sungguh mengherankan dan menakjubkan urusan orang mukmin itu, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya segala urusan orang mukmin itu menjadi tidak kebaikan. In asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, tatkala ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, yang dharra, ya, yang membuat kita sulit, membuat kita sedih, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka kesabaran itu akan menjadi nilai kebaikan bagi kita. Wa in asabathu sarra syakara, tatkala diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu menjadi nilai kebaikan bagi dirinya. Subhanallah, ya, wa lasadaka li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak bisa terjadi kecuali orang-orang mukmin yang bisa bersikap seperti itu. Artinya apa? Ketika mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan kemudahan, ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan, semuanya menjadi sarana untuk
mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana?